Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh sebab anugerah-Mu kami ada, dan oleh karena pertolongan-Mu kami dapat melakukan aktivitas hari ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, beri kekuatan kepada kami, untuk kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 24 ayat 17 dan ayat 18, demikian firman Tuhan. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Kita selalu memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan yang tidak pernah terlelap, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Dialah penjaga Israel itu, Allah yang menjaga dan melindungi kita. Kita tahu persis bagaimana perjalanan umat Tuhan di padang gurun, baik selesainya di padang gurun masuk tanah Kanaan, mereka harus berperang melawan musuh-musuhnya. Tuhan selalu memberi kemenangan. Ada satu harapan besar terhadap peristiwa itu, bahwa kalau kita hidup benar, Tuhan akan memberikan kekuatan kemenangan bagi kita sehingga kita dapat mengalahkan musuh yang ada di depan kita. Namun demikian, beda halnya apa yang direspon oleh Salomo, khususnya Amsal 24 ayat 17 ini. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Artinya, ketika kita melihat musuh kita terkalahkan, mereka jatuh, mereka mengalami sebuah kekalahan yang fatal, Salomo sampaikan begini, jangan bersukacita. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Sebuah pertanyaan besar, bukankah kemenangan itu berasal dari Tuhan? Bukankah kita bisa mengalahkan sesuatu itu karena Tuhan? Justru pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak boleh bersyukur? Kenapa kita tidak boleh bersukacita? Kenapa kita tidak boleh beria-ria? Ayat 18 jelas, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lihat, ada satu cara pandang yang berbeda kita lihat dari sini, dari kacamata sisi kita menjadi orang-orang yang menang, dan sisi di mana Tuhan memandang serta melihatnya. Kalau musuh mengalami kekalahan, janganlah bersukacita, janganlah beria-ria. Sebab supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Sebuah sukacita, tindakan beria-ria terhadap jatuhnya musuh, itu merupakan dianggap sebagai satu kejahatan. Musuh sudah dikalahkan, musuh sudah jatuh, kita beria-ria, itu merupakan satu kejahatan. Selanjutnya, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Yang terjadi adalah sebaliknya, maka murka dari Tuhan kepada musuh kita itu akan ditimpakan, dikenakan kepada kita. Inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan kita, yang harus menjadi tolok ukur bagi kita dalam kita bersikap, dalam kita bertindak ketika melihat
kemenangan yang Tuhan kerjakan. Dalam semua sisi, dalam semua peristiwa hidup, baik menang maupun kalah, semua adalah dalam seizin Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita tidak boleh menjatuhkan, kita tidak boleh melemahkan. Mari kita tetap pada satu posisi, kiranya Kristus tetap disanjung dengan cara pandang dan melihat kita tentang musuh kita sekalipun. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki cara pandang dewasa. Cara pandang kita luas tentang sikap, tentang mental, tentang keberadaan musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita, saudaraku, untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.